semuanya Bapak Ibu. Dan selamat tahun baru Imlek juga. Gongsi macai. Ampona lah ya kan. Berarti amponya ada. Haleluya. Baik saudara, ini kedua kalinya saya ada di gereja saudara. Saya merasakan sungguh senang ada di tempat ini. Saya merasa benar-benar senang melihat wajah-wajah saudara di tempat ini. Dan saat ini saudara, baik saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu dengan tema membangun manusia roh. Saudara, kita tanpa kita sadari, kita setiap saatnya fokus dengan manusia jasmani kita dan tubuh kita. Kita hanya fokus untuk membangun itu. Kita coba dengan makanan yang enak, kita coba dengan mengatur pola makan, pola tidur, sampai kita berolahraga. Kita membangun jasmani kita agar jasmani kita sehat. Dan kita coba atur makan, kita coba semuanya biar semuanya menjadi bagus, menjadi baik, menjadi sehat. Dan juga saudara, kita juga healing, kita jalan-jalan ke sana kemari untuk membangun jiwa kita biar fresh lah, biar seger lah. Udah lama nggak healing nih. Saya mau jalan-jalan ini ke Danau Toba, ke Brastagi, itu untuk membangun jiwa kita. Saudara, pernah kan saudara sadari? Saudara lupa atau kita kadang mengesampingkan, menomorsekiankan manusia roh kita. Saat ini saudara, saya berikan tema ini saudara, agar kita di tahun ini benar-benar manusia roh kita bangun lebih kuat lagi. Amin saudara. Tahun 2023 saudara, kita belum tahu apa yang akan terjadi. Amin saudara. Kita belum tahu karena kita ini masih melangkah beberapa hari nih. Ini di hari ke-22 di 2023. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok sepanjang tahun ini. Namun saudara, kalau kita kuat di dalam roh kita dapat semua jalan. Amin. Kita semuanya dapat lalui apapun yang terjadi. Semuanya dapat kita kerjakan, dapat kita jalani semuanya. Amin saudara. Dan kita harapkan tahun ini tahun yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Amin. Kita harapkan tahun yang lebih baik, membangun manusia roh saudara. Mari kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saudara dapat lihat di LCD, layar LCD. Kita akan sama-sama baca ayat ini saudara. 1, 2, 3. Ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan katakan saudara dalam Tesalonika, ini adalah suratan yang disampaikan ke jemaat Tesalonika. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, menguduskan kamu. Semoga kita ini dikuduskan di dalam damai sejahtera Allah. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kamu terpelihara sempurna. Semoga jiwa, roh, jiwa, dan tubuh kamu terpelihara. Itu satu surat yang disampaikan ke jemaat Tesalonika supaya kamu pelihara semuanya itu, yaitu roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi saudara, kita ini perlu memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin saudara. Manusia ini terdiri dari 3 unsur. Ya, ada 3 unsur. Ya saudara, yang pertama roh, jiwa, dan tubuh. Jadi manusia memiliki 3 unsur saudara. Kalau hewan, binatang saudara, hanya 2 unsur saja, yaitu tubuh dan jiwa. Benar gak saudara? Ya, jiwanya dia ada rasa emosi, ada kehendaknya untuk makan, ada mungkin sebagian kecil dalam berpikir rendah lah kalau hewan ya kan, ada tubuhnya, tetapi
Tetapi manusia memiliki 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Amin, saudara. Roh, jiwa, dan tubuh. Jadi ketiganya tidak bisa dipisahkan, karena semuanya saling melengkapi. Gak bisa dipisahkan. Gak bisa hanya roh saja, saudara. Kalau jiwa, tubuh tanpa roh tidak akan hidup. Jiwa kita, saudara, dan tubuh kita ini, kita gak akan hidup sebagai hidup yang memiliki kehidupan kerohanian. Gak ada pertumbuhan. Kalau roh tanpa jiwa dan tubuh juga tidak dapat mengekspresikan kebenaran. Saudara memiliki roh, tapi jiwa dan tubuhnya gak ada, gak dapat diekspresikan kebenaran. Karena roh itu gak kelihatan. Roh gak kelihatan, namun saudara, roh itu dapat dirasakan. Jadi saudara, ketiganya ini fungsinya semuanya berkaitan, berhubungan. Jadi seringkali kita mengabaikan keberadaan roh kita. Yang kita perhatikan yaitu yang saya katakan tadi, jiwa dan tubuh kita saja. Kita healing, kita jalan-jalan ke sana kemari. Oh, biar jiwaku segar nih, biar aku bisa fresh, biar refreshing. Seperti itu, saudara. Jadi kita memperhatikan hanya bagian-bagian itu saja. Dan memang itu adalah kenyataan, karena roh tidak nggak kelihatan. Jadi kadang kita nggak merasa penting. Karena kita nggak merasa penting roh itu. Karena kita nggak merasa penting untuk membangun manusia roh. Karena itu nggak kelihatan. Padahal saudara, itu adalah sangat penting. Amin, saudara. Sangat penting. Karena waktu manusia diciptakan, saudara, sesuai dengan kehendak Allah, seturut serupa dan segambar dengan Allah, maka diciptakannya mereka. Jadi waktu dihembuskan napas kehidupan, itu dihembuskan, itu spiritnya Allah, rohnya Allah hidup di dalam manusia. Jadi kita ini waktu diciptakan, waktu manusia diciptakan, mula-mula saudara, itu roh Allah ada diam di dalam mereka. Namun saudara, roh itu tadi tidak dibangun terus, tidak dihidupkan terus, tidak bertumbuh terus, saudara, sehingga roh itu tidak bekerja. Kalau roh kita, saudara, kita bangun, saudara, menjadi roh yang kuat, saudara, maka roh ini dapat mengendalikan, dapat mengarahkan jiwa dan tubuh kita. Amin, saudara. Jadi mengapa perlu kita membangun manusia roh? Tujuan utama membangun manusia roh adalah untuk mengembalikan tujuan ilahi terhadap manusia agar segambar dan serupa dengan gambarannya. Itu tujuan Allah kita dibangun, kita membangun manusia roh kita. Coba kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 15. Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi saudara, dikatakan teguh berpegang kepada kebenaran. Saudara, kebenaran itu ada di dalam roh. Jadi roh itu dapat memerdekakan kita. Jadi saudara, kalau kita membangun manusia roh kita, makanya saudara, manusia roh itu akan memerdekakan kita. Seharusnya manusia roh lebih, saudara, lebih dominan dan lebih kuat dari manusia jasmani kita. Namun banyak orang memperhatikan manusia jasmani saja. Makanya saudara, ada masalah, jadi pelampiasannya larinya ke hal-hal yang negatif. Ada satu beban di dalam kehidupannya, saudara, akhirnya enggak ke gereja. Ada pergumulan, saudara, tidak berdoa, malah saudara melamun, malah merenungkan nasib. Karena manusia rohnya tadi kerdil, tidak kuat. Namun saudara, kalau manusia roh tidak kuat, kita pasti mengatakan, roh yang ada padaku lebih besar dari setiap masalahku. Roh yang ada padaku lebih besar daripada yang kuhadapi saat ini. Karena ada manusia roh kita kuat, maka manusia roh itu akan berkata-kata, mengatakan soal kebenaran terhadap jiwa dan tubuh kita.
Amin saudara. Jadi itu mengapa pentingnya membangun manusia roh. Roh yang kuat membuat kita, selanjutnya coba, roh yang kuat membuat kita menang atas ujian dan pencobaan. Jadi kalau roh kita kuat saudara, kita bisa menghadapi semuanya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Saudara akan mengatakan, bersama Tuhan aku bisa jalani semuanya. Bersama Tuhan aku hadapi semuanya. Saat saudara membutuhkan mungkin kebutuhan di dalam keluarga, saudara percaya dengan janji Tuhan. Saudara ingat janji Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Allahku mencukupkan segala keperluan menurut kekayaan dan kehormatan Kristus Yesus. Saudara, roh saudara berkata-kata, dan saat saudara mungkin kurang fit atau sakit, saudara akan mengatakannya, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Jadi saudara, kita menang atas ujian dan pencobaan kalau roh kita kuat. Kita menjadi tetap antusias dan sukacita. Saudara, tujuan iblis saudara untuk menghancurkan kita saudara, karena dia menembak mata hati kita, membuat kita menjadi susah, membuat kita menjadi galau. Tetapi kalau roh kita kuat, kita tetap antusias dan sukacita. Tetap antusias dan sukacita. Kita mengerti kehendak Allah. Kalau roh kita kuat, kita mengerti apa rencana Allah. Di balik suatu masalah yang kita hadapi, Allah tidak pernah berikan masalah melebihi kekuatanmu. Saudara, roh saudara akan mengatakan hal yang demikian, mengerti kehendak Allah. Jadi peka terhadap suara Allah. Jadi roh itu berbicara ke dalam batin saudara, ke dalam hati saudara. Jadi kita peka terhadap suara Allah. Jadi kalau roh kita kuat, membuat kita menaklukkan ego dan kedagingan kita. Kita bisa menaklukkan kedagingan kita. Saudara, kedagingan kita ini maunya yang enak-enak, benar gak? Roh penurut, daging lemah. Daging kita saudara kalau kayak gini cuaca saudara pengennya tidur. Benar ya? Pengennya tidur di rumah aja. Ngoni seperti itu ya kan, tarik selimut tidur saudara. Tetapi kalau roh kita kuat saudara, roh kita akan katakan, ke gereja, ayo ke gereja, bangun, mandi, pergi ke gereja. Roh kita yang berbicara ke dalam hati kita. Jadi kita bisa menaklukkan ego dan kedagingan kita. Satu lagi saudara, kalau roh kita kuat, membuat kita memiliki karakter ilahi. Karakter ilahi itu apa saudara? Yaitu buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa? Buah-buah roh yaitu hasil dari baptisan Roh Kudus. Itu hasilnya baptisan Roh Kudus, ada buahnya. Setiap yang ditanam itu tumbuh akan berbuah. Jadi saudara, kalau kita ditanam di dalam pelataran Allah, di dalam rumah Allah saudara, tumbuh dengan roh yang kuat, membangun roh manusia, roh kita kuat. Makanya saudara, buah-buah roh itu bekerja dalam hidup kita. Ada hasilnya buah-buah roh. Amin. Yang kedua, bagaimana membangun manusia roh? Bagaimana kita membangun manusia roh? Yang pertama saudara, memiliki keintiman dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan. Ada keintiman dengan Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan saudara. Kalau kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, makanya saudara, antara roh Allah, spirit to spirit, ada koneksinya, berkonek dia, benar-benar menyatu dia, berhubungan dia antara roh kita dengan roh Allah. Karena kita memiliki keintiman. Sama halnya saudara, suami istri memiliki keintiman saudara. Karena tanpa dibicarakan pun, si istri tahu apa kehendak suami. Tanpa ngomong pun kadang, istri juga tahu apa kemauan suami. Suami juga mau tahu apa kemauan istri. Itu karena membangun keintiman. Jadi Tuhan inginkan kita ini membangun keintiman dengan Dia. Keintiman dengan Dia bagaimana saudara? Bangun hubungan,
di dalam doa, baca firman setiap hari, saat teduh setiap hari. Jadi saudara, kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Amin saudara. Saudara, kalau saudara membangun komunikasi dengan samping kanan kiri saudara, pasti saudara ada rasa rindu, benar nggak? Pasti kita ada rasa rindu dengan teman kita. Oh, mana si Maime ya? Apa kabar dengan dia ya? Pasti saudara pengen jumpa, pengen cerita-cerita dengan dia. Makanya ada pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi saudara, kalau kita nggak kenal seorang itu, kita nggak akan peduli dengan dia, nggak akan ada rasa sayang kita. Tetapi kalau kita membangun keintiman, kita pasti semakin rindu dengan Tuhan. Amin saudara. Yang pertama tadi, bagaimana caranya membangun manusia, yaitu memiliki keintiman dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan. Yang kedua, berkata-kata dalam bahasa roh. Berkata-kata dalam bahasa roh. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 sampai 5. Amin. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia itu membangun dirinya sendiri. Jadi saudara, saat saudara berdoa dengan bahasa roh, itu membangun roh saudara, membangun diri saudara. Jadi saudara, itu pentingnya kita berbicara, berkata-kata dalam bahasa roh. Dan saudara, hal ini benar-benar Paulus sendiri katakan di ayat yang ke-5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Aku suka dikatakan. Paulus katakan, aku mau, aku suka kamu semuanya ini berdoa, berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi saudara, bahasa roh itu satu kebutuhan roh kita. Makanya saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia katakan kepada murid-muridnya pada saat itu, tinggallah di Yerusalem. Jangan pergi kemana-mana sebelum kamu dipenuhi dengan roh Allah. Jangan pergi kemana-mana sebelum kamu diperlengkapi dengan roh Allah. Jadi saudara, maka pada saat itu murid-murid tinggal di Yerusalem menanti pencurahan Roh Kudus, menanti turunnya Roh Kudus. Karena pesan dari Yesus sendiri, jangan kemana-mana sebelum kamu diperlengkapi. Dan pada saat itu mereka menantikan Roh Kudus. Akhirnya semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berkata-kata dengan bahasa baru, mereka berkata-kata dengan bahasa lidah yang tidak dimengerti oleh orang lain. Saudara, setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, yang tadinya saudara, murid itu hanya 12 orang, maka murid itu saudara menjadi sampai kepada 400 dan sampai bertambah-tambah jemaat itu pada saat itu menjadi 3.000 orang. Jadi saudara, murid itu mengalami pelipat gandaan setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya makanya Paulus katakan, aku suka kamu berdoa dengan bahasa roh. Aku suka supaya kamu berdoa dengan bahasa roh. Coba kita lihat satu lagi saudara, Yudas 1 ayat 20. Di PowerPoint-nya tidak ada saudara. Yudas hanya satu pasal aja, ayat yang ke-20. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi saudara, penting berdoa dalam Roh Kudus. Ada beberapa orang Kristen saudara memandang remeh berdoa dalam Roh Kudus. Ada yang mengatakan itu gak penting, itu kan karunia paling kecil di antara semua karunia. Memang itu karunia paling kecil saudara, karunia paling kecil. Jadi dikatakan itu gak penting berbicara dalam bahasa roh. Ada lagi orang mengatakan saudara, gak ada gunanya berbicara dalam bahasa roh, karena kita gak
di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah selalu dalam Roh Kudus. Berarti saudara, Rasul Paulus katakan seperti itu karena itu satu kebutuhan bagi kita. Kita berdoa dalam Roh Kudus untuk membangun roh kita, membangun diri kita, saudara. Jadi saudara, saat saudara berdoa dalam Roh Kudus, saudara bisa berdoa berjam-jam. Saat saudara berdoa dengan Roh Kudus, saudara bisa berdoa di mana saja. Bisa sambil bawa motor, bisa sambil nyetir, bisa sambil mengerjakan pekerjaan. Saudara bisa benar-benar roh saudara benar-benar bisa terus berdoa, berkata-kata. Saya saudara dari SMP sudah dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudara, sewaktu saya dulu kuliah naik angkot ya, naik angkot dari rumah saya, orang tua saya, rumah saya di Banjo Batu. Kalau saudara pernah dengar Bukit Doa, Yayasan Bukit Doa itu adalah pelayanan almarhum bapak saya. Jadi saya dari dulu memang di lingkungan pelayanan, dari kecil saya lingkungan pelayanan, dan banyak dulu orang-orang sakit datang ke tempat pelayanan kami, pelayanan orang tua saya. Sangat banyak saudara, dan ribuan orang disembuhkan. Ada yang sakit kanker, ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang bisu, banyak macam yang Tuhan nyatakan mujizat kesembuhan melalui pelayanan orang tua saya. Jadi saudara, jauhnya saya ini kuliah ke Jalan Iskandar Muda, saudara. Naik angkot itu ada 1 jam. Jadi saudara, saya ada di dalam angkot itu sendiri, saya di dalam, saya bisa kita bisa terus berdoa. Kalau kita berdoa dengan akal budi, saudara, paling panjang itu saudara 15 menit saudara akan bercapek berdoa. Apalagi yang mau disampaikan ya? Oh saudara, berdoa ini, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa buat keluarga, berdoa buat gereja, berdoa buat pastor, berdoa buat semuanya komunitas saudara. Saudara doakan semuanya. Setelah itu saudara berhenti, nggak tahu lagi apalagi ya. Namun saudara, kalau kita berdoa dengan bahasa roh, saudara bisa berkata-kata berjam-jam. Sekebiana rara bara syakatara bara syana, sekebiora bara syakatara bara syakatara bara syana, sekebiana rara. Saudara bisa terus berdoa berjam-jam sampai saudara nggak rasakan itu bisa berjam-jam saudara lakukan. Saudara bisa bawa motor, saudara bisa saudara terus berdoa. Makanya saudara, seberapa seringkah kita berdoa? Saudara katakan mungkin pagi-pagi aku bangun sudah berdoa, Bu. Ya sampai di situ saja. Padahal Paulus katakan teruslah berdoa dengan bahasa roh. Teruslah berdoa. Aku suka kamu berdoa dengan bahasa roh. Jadi seberapa sering Paulus berbicara dalam bahasa roh? Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-18. Saudara, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semuanya. Mungkin kita berkata-kata dengan bahasa roh pagi-pagi bangun tidur, shekediana, rala-rala, shekara-rala, sambil jalan, sambil bekerja, saudara bisa saudara berdoa. Saudara, Paulus katakan lebih dari yang kita lakukan, dia lakukan. Saudara, jemaat yang saya layani saudara, ada Bible study, dan di Bible study itu saudara ada pelajaran tentang baptisan Roh Kudus. Dan waktu mereka dibaptis dengan Roh Kudus, di situ saudara, saya sampaikan saudara, latih terus berdoa dengan bahasa roh. Jadi saudara, mereka saya ingin pun saudara bisa berdoa. Oh syakara pada syakara pada syakara pada syakara. Jadi saudara lagi ngapain pun bisa berdoa. Jadi saudara nggak mesti saudara
dia seorang insinyur, dia seorang tukang pentas, seorang pebisnis. Jadi saudara nggak mungkin dia 24 jam berdoa terus ada di kamar, benar nggak? Nggak mungkin. Jadi saudara saat dia bekerja juga, dia terus connect antara roh dia dengan roh Allah, berdoa di dalam roh. Oleh karena itu saudara, setiap orang Kristen mempunyai hak di dalam kitab suci untuk meminta pemberian roh ini kepada Allah. Ada, kita berhak saudara. Ada satu ayat tadi saya ketinggalan saudara, Kisah Rasul 2 ayat 17. Ya, di atas kita baca yang ini. Firman Tuhan katakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, aku mencurahkan rohku, kata Tuhan. Saudara, kita rindu mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, pada hari-hari terakhir ini aku akan mencurahkan rohku. Saudara, Roh Kudus ini penolong bagi kita. Makanya saudara, waktu Yesus naik ke surga, dia katakan, tinggallah, tunggu pencurahan Roh Kudus terjadi bagimu, agar mereka mendapatkan pertolongan setiap saat, sebagai penolong dalam hidup mereka, sebagai penghibur bagi mereka. Karena saudara, tanpa pertolongan dari Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus saudara, kita saudara nggak sanggup jalani hari-hari kita. Kita nggak sanggup jalani kehidupan ini. Makanya kita butuh penolong, yaitu Roh Kudus. Makanya Allah berjanji, dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir ini, aku mencurahkan rohku kepada semua orang. Bukan hanya orang tua saja, mulai dari teruna-teruna saudara, mulai dari anak-anak saudara, mulai dari anak-anak, teruna-teruna, teruna itu saudara, anak-anak remaja, orang-orang muda, sampai orang-orang tua, semuanya Tuhan mau curahkan rohnya bagi kita. Amin saudara. Semuanya Tuhan mau dilawat dengan Roh Kudus. Jadi saudara, kita berhak untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 13. Ke bawah lagi. Lukas 11 ayat 13 saudara, dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara, untuk dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus ini perlu meminta. Jadi setiap orang yang meminta kepadanya, setiap orang yang meminta kepada Bapa untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kepadanya akan dipenuhi, maka kepadanya akan dibaptis dengan Roh Kudus. Makanya saudara minta terlebih dahulu. Bapak yang jahat aja, kalau anak yang minta roti nggak dia berikan kalajengking, firman Tuhan katakan, nggak dia berikan balok, nggak dia berikan ular kepada anaknya. Namun saudara, diberikannya pasti yang terbaik, roti. Apalagi Bapamu yang di surga, kalau kamu meminta supaya dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Dia akan memberikan rohnya itu kepada saudara. Jadi saudara, kita perlu meminta saudara. Saudara perlu meminta. Langkah-langkah apa yang kita lakukan saudara, agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Saudara, Roh Kudus itu, saat kita semuanya datang kepada Tuhan, Roh Kudus itu sudah ada pada kita, sudah tinggal dalam hati kita. Namun saudara, untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus itu, kita harus memintanya agar kita dibaptis dipenuhi dengan Roh Kudus. Sama dengan gelas ya, gelas yang diisi dengan air saudara. Waktu diisi dengan air itu terus diisi, akhirnya tumpah
saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu tumpah keluar, kita kepenuhan, kita akan berkata sampai saudara benar-benar saudara, seluruh tubuh saudara benar-benar dikendalikan oleh Roh Tuhan untuk berbicara, untuk berdoa di dalam Roh. Jadi saudara, mungkin awalnya saudara berdoa dengan bahasa Roh, saat saudara dibaptis dengan Roh Kudus, saudara mungkin berkata Jadi saudara, kalau itu terus kita latih terus untuk berkata-kata, maka perkataan itu, kata-kata itu menjadi kalimat. Menjadi kalimat. Akhirnya terus saudara latih, akhirnya menjadi kalimat yang sempurna. Sama dengan baby saudara, anak kecil saudara saat belajar berkata-kata pasti mama, papa, seperti itu ya kan. Akhirnya terus dilatih untuk berbicara, anak tersebut bisa berbicara dengan sempurna. Jadi bahasa roh ini adalah dari Allah. Kalau kita memintanya dikatakan, maka aku memberikan roh itu kepadamu. Saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus saudara, mungkin kita sudah mulai berbicara terus saudara latih, terus saudara gunakan. Seperti Paulus, aku suka kamu berdoa dengan bahasa roh. Hendaklah kamu setiap saat berbicara dengan bahasa roh, dikatakan. Dan aku lebih banyak berdoa dengan bahasa roh dari kamu, dikatakan Paulus saudara. Kita terus pakai, kita terus berdoa dengan bahasa roh. Akhirnya saudara, bahasa roh itu menjadi bahasa roh yang luar biasa, menjadi kuat. Kita bisa berkata-kata terus berbicara dengan bahasa roh. Haleluya. Jadi saudara, kalau saudara sudah rindu, benar-benar rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, langkah apa yang kita lakukan untuk kita dibaptis dengan Roh Kudus? Saudara, yang pertama yaitu pertobatan saudara. Roh Kudus itu adalah roh yang kudus. Dia tinggal di dalam kehidupan yang kudus. Jadi saudara, ada hal-hal yang perlu kita untuk bertobat, kita bertobat. Amin. Ada hal dalam kehidupan kita ini yang perlu dipulihkan. Mulai saat ini saudara, kita bertobat. Kita yang tahu setiap pribadi apa yang perlu kita pulihkan, yang kita benahi dalam hidup kita. Kita bertobat dari kehidupan lama kita dan kita memiliki kehidupan yang baru. Yang kedua saudara, ada rasa haus. Saudara, umpamanya saya datang ke rumah saudara, saya haus, pasti saya mencari air di mana ada air, gitu lah ya. Saya pasti mencari air sampai saya menemukannya. Itu rasa haus, benar nggak saudara? Kalau saudara haus, pasti saudara mencari air sampai saudara temukan. Setelah saudara temukan airnya, saudara lihat-lihat saja, saudara bisa nggak dahaga? Bisa nggak pulih rasa hausnya? Enggak kan? Lihat-lihat aja udah haus, tapi lihat-lihat aja. Enggak kan bisa saudara, rasa haus itu hilang. Yang ketiga, kita pasti minta pada Allah. Pasti aku datang ke rumah ibu, aku haus nih bu, minta air minumnya bu. Dikasih, waktu diberikan saya minum, maka haus saya akan hilang. Maka haus saya jadi ini ya, menjadi segar, menjadi dahaga. Jadi mulai kita meminta dan minum. Minum ini saudara ada satu tindakan. Jadi saudara bertindak untuk melakukannya. Dan kita mulai berserah. Jadi ini kelima hal ini saudara kita lakukan untuk kita mendapatkan baptisan Roh Kudus. Jadi saat saudara, mungkin saat ini saudara mendengarkan firman ini, saudara rindu dibaptis dengan Roh Kudus. Saat saudara rindu dibaptis dengan Roh Kudus, perdamaikan diri dengan Allah, bertobatlah dan mulailah rasa haus. Saudara ada rasa haus akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai meminta kepada Allah, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus, baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Jadi saudara mulai meminta kepada Allah, dan setelah saudara memintanya, saudara bertindak, saudara mulai berbicara, saudara mulai berkata-kata, saudara berkatakan itu, maka Roh Kudus bekerja terus membaptis, memenuhi saudara. Setelah itu saudara, kita berserah, biarlah berserah. Cara Tuhan bekerja untuk melawan saudara, mengarahkan saudara. Amin saudara.
Kudus pertama di dunia. Jadi saudara, pada saat itu seluruh jemaat itu dilawan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka semuanya berkata-kata dengan bahasa baru, yaitu bahasa Roh Kudus. Dan setiap hari, setiap saat mereka berdoa terus, berkata-kata, berdoa terus dalam Roh. Dan saudara, yang luar biasanya, setiap orang yang masuk ke gereja itu langsung dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang luar biasanya lagi, setiap orang lewat di jalan Azusa Street, saudara, lewat aja orang di jalan itu, saudara, langsung sekarang mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka harus dilawan dengan Roh Kudus, saudara. Itu dahsyatnya Roh Allah bekerja. Ada lagi satu buku, saudara, yaitu buku Gary Hinn, Good Morning Holy Spirit, saudara. Dia benar-benar seorang hamba Tuhan yang luar biasa membangun manusia rohnya. Dan benar-benar sampai dia ciptakan, dia terbitkan satu buku Good Morning Holy Spirit. Dia setiap saat itu berdoa dalam Roh Kudus. Setiap saat bangun pagi dia berdoa dalam Roh Kudus. Saudara, di dalam bukunya itu, saudara, waktu dia berdoa dalam Roh Kudus, saudara, waktu dia berdoa, ibunya yang sedang membersihkan rumah tiba-tiba saudara rebah dan mulai berdoa dalam bahasa roh. Dan suatu kali dia melakukan pelayanan, saudara, di mobilnya, saudara, dia berdoa dalam bahasa roh. Orang yang masuk ke dalam mobil tadi semuanya akhirnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saudara, mereka mengalami lawatan Roh Kudus. Kita semuanya juga, saudara, kalau kita memintanya, kita akan dilawan dengan Roh Kudus. Amin. Saudara pasti mendapatkannya. Saudara, ini kebutuhan orang-orang Kristen. Apalagi di akhir zaman ini, saudara, kita perlu membangun manusia roh kita. Saat saudara berdoa dalam roh, itu membangun roh kita, membangun diri kita sendiri. Untuk kita menjadi kuat di dalam roh, kuat di dalam Tuhan, kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Saat saudara berdoa, kapan saja, di mana saja saudara berdoa, setiap saat saudara bisa berdoa dengan bahasa roh. Amin, saudara. Amin.